Apa itu teori pemrosesan informasi? Menurut Robert Gagner, teori pemrosesan informasi merupakan gambaran atau model dari kegiatan di dalam otak manusia di saat memproses suatu informasi. Komponen pemrosesan informasi ada 3, yaitu 1. Sensori reseptor, yaitu sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. 2. Short-term memory atau working memory, yaitu memori yang diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu. 3. Long-term memory, yaitu memori yang diasumsikan. Konsep dasar teori pemrosesan informasi. Pengetahuan yang diproses dan diinterpretasikan dalam memori kerja disimpan dalam memori jangka panjang dalam bentuk skema yang terorganisir, yang disusun secara terstruktur. Memahami tahapan pemrosesan informasi dalam memori kerja berfokus pada bagaimana pengetahuan baru dimodifikasi. Model teori pemrosesan informasi menurut Atkinson dan juga Shiffrin. Informasi diterima oleh manusia melalui indera. Penerima informasi awal pada indera disebut sebagai memori sensorik atau sensori memori. Menurut penelitian, informasi dari penglihatan hanya dapat bertahan kurang dari sedetik di memori sensorik, sedangkan informasi dari pendengaran dapat bertahan 3-4 detik. Jika perhatian tidak diberikan pada informasi tersebut, maka mereka akan hilang. Namun, jika perhatian diberikan, maka informasi akan diteruskan menuju memori jangka pendek atau short-term memory yang dapat mempertahankan informasi hingga 15 detik. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat menyadari akan peranan penting perhatian atau konsentrasi dalam memproses suatu informasi. Ratusan atau ribuan informasi sebenarnya ada di depan kita setiap saat, namun kita tidak pernah memperhatikannya. Maka dari sekian banyak informasi tersebut, tidak akan pernah masuk ke dalam pikiran kita, karena kita tidak menaruh perhatian pada informasi-informasi tersebut. Lalu, apa sih yang akan terjadi ketika informasi yang kita terima sudah sampai di sensorik memory dan juga diteruskan ke short-term memory? Informasi tersebut juga kemungkinan akan hilang jika kita tidak mengulang-ulang perhatian padanya. Namun, jika pengulangan terus dilakukan, maka informasi dapat diteruskan ke memori jangka panjang atau disebut juga long-term memory. Para peneliti menyatakan bahwa memori jangka panjang dapat menyimpan informasi sangat lama, tergantung pada penggunaannya. Jika teknik untuk meneruskan informasi ke memori jangka panjang adalah melalui pengulangan, kita menyebutnya sebagai proses untuk menghafal atau mengingat. Cara kedua, untuk meneruskan informasi ke memori jangka panjang adalah dengan memahami atau disebut juga encoding. Maksudnya adalah menghubungkan informasi baru tersebut dengan berbagai informasi lama yang telah kita miliki atau yang sudah tersimpan lebih dulu di dalam memori jangka panjang. Cara kedua ini diyakini membuat informasi dapat lebih tahan lama di memori kita. Selain itu, dengan memahami, maka semua informasi akan lebih bermanfaat dalam aplikasinya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Berbagai informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang sewaktu-waktu dapat dipanggil oleh memori jangka pendek jika kita tidak memerlukannya. Hingga saat ini, para ahli belum dapat menentukan secara pasti berapa kapasitas penyimpanan memori jangka panjang manusia. Karena itu dikatakan bahwa kapasitas memori jangka panjang kita tidak terbatas. Jika informasi sudah masuk ke dalam memori jangka panjang, maka pilihannya juga ada dua. Jika kita terus mengulang informasi tersebut, maka memori tersebut akan tersimpan selamanya. Tetapi, jika kita tidak mengulang dan memberikan perhatian pada informasi tersebut, maka informasi tersebut pun akan hilang dan kita akan lupa mengenai informasi tersebut. Fase utama pemrosesan informasi. Menurut Robert Gagner, pemrosesan informasi terdiri dari 4 fase utama. 1. Receiving stimulation,
yaitu fase ketika seseorang memperhatikan stimulus tertentu, kemudian menangkap artinya dan memahami stimulus tersebut untuk ditafsirkan sendiri dengan berbagai cara. 2. Stage of acquisition, yaitu fase di mana seseorang membentuk asosiasi antara informasi baru dan informasi lama. 3. Storage, yaitu fase retensi atau penyimpanan informasi baik ke dalam memori jangka pendek maupun jangka panjang. 4. Retrieval, yaitu fase mengingat kembali atau memanggil kembali informasi yang ada dalam memori. Menurut Donald Broadbent, pemrosesan informasi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah encoding, yang kedua adalah storage atau retensi, dan yang terakhir adalah retrieval. Yang pertama adalah encoding. Encoding merupakan proses mengalihkan informasi dari bentuk fisik, energi, dan lain-lain ke dalam bentuk yang dapat disimpan di dalam memori. Encoding itu sendiri dapat berupa kata-kata, gambar, grafik, fenomena, dan lain-lain. Di dalam proses encoding, informasi ini dapat terjadi dengan 2 cara, yaitu tidak sengaja dan disengaja. Tahapan yang kedua adalah storage atau retensi, yaitu proses mengendapkan informasi yang diterima dalam satu tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Penyimpanan ini sudah sekaligus mencakup kategorisasi informasi, sehingga tempat informasi tersimpan sesuai dengan kategorinya. Dalam proses ini, penyimpanan dilakukan untuk peristiwa-peristiwa yang sudah dienkodekan. Tahapan yang terakhir adalah tahap retrieval. Tahapan ini merupakan sebuah proses pengaksesan, penemubalikan, atau pemanggilan kembali informasi yang disimpan di dalam memori untuk digunakan. Proses penemubalikan informasi yang disimpan dalam memori dari sensori memori bersifat langsung dan juga otomatis. Pengaplikasian teori pemrosesan informasi terhadap kegiatan pembelajaran. 1. Model pemrosesan informasi dari belajar dan ingatan mempunyai pengaruh yang besar bagi desain pembelajaran di dunia pendidikan. 2. Stimulasi menyeluruh yang diberikan kepada siswa selama belajar memiliki fungsi untuk mendukung apa yang terjadi. Menurut Robert Gagne, mengemukakan ada 8 fase proses pembelajaran. Ke-8 fase itu adalah sebagai berikut. Fase yang pertama adalah fase motivasi, yaitu fase awal memulai pembelajaran dengan adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. Fase yang kedua adalah fase pemahaman, yaitu individu menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Pemahaman ini didapat dengan atau melalui perhatian. Fase yang ketiga adalah fase pemerolehan, yaitu individu memberikan makna atau mempersepsi segala informasi yang sampai pada dirinya sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memori peserta didik. Fase yang keempat adalah fase penahanan, yaitu menahan informasi atau hasil belajar agar dapat digunakan untuk jangka panjang. Hal ini merupakan proses mengingat jangka panjang. Fase yang kelima adalah fase ingatan kembali, yaitu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan bila ada rangsangan. Fase yang keenam adalah fase generalisasi, yaitu menggunakan hasil pembelajaran untuk keperluan tertentu. Fase yang ketujuh adalah fase perlakuan, yaitu perwujudan perubahan perilaku individu sebagai hasil dari pembelajaran. Fase yang terakhir yaitu fase umpan balik, yaitu individu memperoleh feedback dari perilaku yang telah dilakukannya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan guru di kelas ketika proses pembelajaran berdasarkan teori pemrosesan informasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang akan dibahas. Yang ketiga, merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas pembelajaran. Yang keempat, menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang telah dirancang. Yang kelima, memberikan bimbingan bagi aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Yang keenam, memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran.
Yang ketujuh, memberikan feedback atau timbal balik terhadap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. Yang kedelapan, melaksanakan penilaian untuk menilai proses dan juga hasil. Yang kesembilan, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan menjawab berdasarkan pengalamannya. Menurut Craig-Shulshar, ada beberapa faktor penghambat dalam memproses informasi seorang individu. Hambatan-hambatan tersebut antara lain: 1. Tidak semua individu mampu melatih memori secara maksimal. 2. Proses internal memori tidak dapat diamati secara langsung. 3. Tingkat kesulitan mengungkap kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatan. 4. Kemampuan otak individu tidak sama. Setiap hari, di setiap detiknya, kita dihadapkan pada ribuan stimulus. Otak kita mengambil informasi melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan juga sentuhan. Ini dikenal sebagai sensory input. Suara ditangkap oleh echoic memory. Gambar ditangkap oleh iconic memory. Informasi-informasi ini kemudian ditransfer ke sensory memory. Ketika kita memberikan perhatian khusus pada indera tertentu, informasi ini kemudian ditransfer dari memori sensori ke memori jangka pendek. Memori jangka pendek berisi informasi tentang apa yang kita lihat dan dengar pada saat ini. Memori jangka pendek memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat terbatas dan tidak dapat menyimpan informasi ini secara permanen. Memori jangka panjang justru sebaliknya, memori tersebut besar dan menyimpan informasi secara permanen. Proses mendapatkan informasi dari jangka pendek ke jangka panjang Anda disebut dengan encoding. Encoding adalah proses ketika kita membuat koneksi antara informasi yang sudah kita miliki dan informasi baru yang diterima. Pemrosesan mengeluarkan informasi dari memori jangka panjang dan kembali ke memori jangka pendek untuk digunakan kembali disebut dengan retrieval. Ketika memori jangka pendek kita menampung informasi dalam jumlah yang sangat besar, akan membuat kita menjadi kewalahan. Kita akan menggunakan proses selective attention. Proses ini menyaring pesan-pesan yang tidak penting bagi kita sehingga memungkinkan kita untuk fokus pada pesan-pesan yang ada. Konsep multitasking membuat kita menyadari bahwa kita bisa melakukan tugas visual dan auditori dalam waktu yang bersamaan. Contohnya, berbicara sambil berjalan. Namun, kita tidak bisa melakukan dua tugas visual atau auditori secara bersamaan. Misalnya, membaca dua buku atau menonton dua acara televisi. Jika kita melakukan ini, beberapa informasi mungkin dapat masuk, tetapi akan terbatas. Pada akhirnya, ketika indera kita menerima pesan, maka terjadilah pencarian untuk menentukan respon terhadap pesan tersebut. Misalnya, ketika Anda membenturkan kepala, mungkin respon Anda akan duduk dan menelpon untuk mencari bantuan dari dokter bedah, dan respon tersebut mengatur tindakan Anda, memberitahu tubuh Anda apa yang harus dilakukan. Feedback baik kemudian diterima melalui observasi untuk memeriksa apakah respon tersebut efektif. Jika Anda menganggap suatu respon efektif, maka respon tersebut akan disimpan di long-term memory untuk digunakan di masa yang akan datang.